kita baca di dalam Matius. Matius pasal 12. Ya, Matius pasal 12 ayat 35. Boleh didengar ini suara kita? Bisa, Pak. Suaranya sangat bagus. Oh iya. Matius pasal 12 ayat 35 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Haleluya. Jadi saya memberi judul perkataan yang sia-sia ya. Hindari perkataan yang sia-sia ini dia. Ya. Nah, ternyata dari perkataan kita akan dibenarkan, dari perkataan kita juga kita akan dihukum, kata firman Tuhan. Maka belajar kita untuk berbicara dengan benar, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Bu Bapa kekasih di dalam Tuhan, kadang seringkali kita di dalam mengeluarkan perkataan ini kita nggak kontrol, ya. Mungkin kita sering juga menyesal dengan perkataan-perkataan kita, ya, yang telah kita ucapkan. Kadang saat kita merenung, kita merasa tergesa-gesa dalam berkata-kata karena firman Tuhan juga sudah menyampaikan bahwa hendaklah engkau cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya. Bahkan perkataan kelakar-kelakar atau bercanda-canda yang tidak membangun, itu juga menjadi pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Ya. Kita merasa bahwa perkataan kita itu menurut kita sudah baik, ya, tetapi sebenarnya seringkali belum tentu benar, ya. Nah, memang firman Tuhan jelas-jelas menyatakan, ya, bahwa perkataan kita bahkan yang sia-sia pun kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan penyampaian ini bukan saja diperuntukkan untuk ibu bapak, saudara kekasih di dalam Tuhan, tetapi lebih kepada diri pribadi saya yang juga merindukan untuk supaya kelak nanti saya akan masuk juga ke surga. Ya, karena setiap kali saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya harus terlebih dahulu kepada diri pribadi saya. Saya mau mengoreksi diri pribadi saya, bukan kepada ibu bapak kekasih di dalam Tuhan. Ya, sebab betapa suci dan salehnya dimulai daripada pemikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Ya, ya kalau sudah pikiran kita salah, seringkali juga keluar dari mulut itu sudah pasti salah. Ya, tapi kalau kita mau mengintrospeksi mulai daripada pemikiran kita, ya, diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tahu untuk menyampaikan sesuatu yang bisa membangun atau meruntuhkan pemikiran orang atau hati orang. Ya, ini Bu Bapak kekasih di dalam Tuhan, jangan tergesa-gesa di dalam berkata-kata.
mengeluarkan kata-kata berlebihan, kata-kata yang mengutuk, kata-kata yang penuh nafsu, menghujat, jahat. Ya, seringkali itu juga tanpa ada kontrol, keluar dengan begitu saja. Karena ada kalanya minta maaf di daerah-daerah tertentu, ya, dari daerah kita kalau sudah berbicara sedikit perkataan yang setengah memaki itu rasa-rasanya sudah biasa. Ya, ya mungkin bukan saja di suku kami, tetapi di suku-suku yang lain. Ya, ya kita bisa mengoreksi perkataan apa itu yang disampaikan di antaranya. Tentu kita tahu sama-sama. Ya, karena ada kalanya berbicara hal-hal yang kotor terkadang karena memang sudah pola hidup di dalam keluarga, ya itu terbawa-bawa kemana-mana kita pergi. Ya, nah ini dilarang oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa itu menjadi pertanggungjawabkan, menjadi pertanggung jawab bagi kita nanti di akhir penentuan hidup kita. Ya, iya. Itu sebabnya diingatkan jangan tergesa-gesa di dalam berkata. Cepat untuk dengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Ya, ya. Perlu dipikirkan setiap mengeluarkan perkataan. Dan saya belajar untuk itu, saya sedang mempraktikkan itu di dalam kehidupan. Ya. Mungkin sudah tak terhitung lagi perkataan yang kita keluarkan yang sia-sia, bahkan menyakiti atau mengutuk orang lain. Ya. Nah, kalau teringat kita akan hal itu, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau minta ampun sama Tuhan. Ya, kita perlu minta ampun. Kalau memang itu diingatkan, waduh, iya, saya sudah menyakiti hati si Polan, saya sudah menyakiti hatinya si teman saudara kita, ya, umat jemaat Tuhan atau hamba Tuhan, ya, saya sudah salah di dalam bergosip, ya, karena perkataan-perkataan yang mungkin kita merasa juga bukan gosip sebenarnya, tetapi ya ternyata sudah sia-sia. Mari kita introspeksi kita orang punya diri. Mari kita introspeksi kita orang punya diri. Ya, perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kita. Ya, kita perlu tahu apa sih arti perkataan sia-sia. Kita mau melihat. Ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sia-sia berarti tidak ada gunanya. Perkataan yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya, percuma. Hanya berkata dengan sembarangan dan tidak dipikirkan baik-baik. Itu definisi di antaranya daripada perkataan sia-sia. Perkataan sembarangan, ya, tidak ada gunanya. Ya. Ini mengingatkan kita kepada Nabi Ayub, ya, kepada Ayub. Bagaimana teman-temannya menasihati dia hanya dengan perkataan sia-sia. Ya. Berbicara, menyampaikan panjang lebar, sepertinya mau menghibur, tetapi sesungguhnya kosong. Ya. Ayub yang sudah begitu menderita di dalam kehidupannya, ada 3 orang yang menasihati dia, teman-temannya. Ya. Nah, kita flashback dalam diri kita. Kita flashback di dalam diri kita. Apa yang sudah kita keluarkan dari mulut ini yang mungkin menyakiti, mengutuk hati sesama kita. Ya. Mari kita periksa diri kita. Dengan apa yang sudah kita katakan selama ini. Ya. Khususnya kita pasti tahu. Wah, kata-kata ini rupanya sudah membuat dia menjadi menghindar dari kita.
kata-kata kita ini sudah membuat dia tersakiti dan tidak lagi mau bersahabat dengan kita, tidak lagi mau mendekat dengan kita. Ya. Dalam Efesus 5, kita mau baca dalam Efesus pasal 5. Ya. Ayatnya yang ketiga, keempat, dikatakan tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, ya, diperkatakan pun saja pun jangan di antara kamu. Ya. Lihat. Diperkatakan pun jangan di antara kamu. Haleluya. Ya. Ini firman Tuhan, Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan. Dan kalau saya bacakan bahasa Indonesia masa kininya, kalian adalah umat Allah, sebab itu perbuatan-perbuatan yang cabul dan yang tidak senonoh ataupun keserakahan, ya, tidak patut di tengah-tengah kalian. Jangan sampai orang lain mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa kalian berbuat hal-hal seperti itu. Tidak patut. Tidak juga patut bagimu mengucapkan, ya, mengucapkan kata-kata yang kotor, yang cabul, dan yang tidak pantas. Sebaliknya hendaklah kalian mengucapkan syukur kepada Allah. Ya. Bahasa terjemahan barunya, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Ya. Wah. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal yang cemar, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus, ya, dan Allah kita. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Ya. Bu Bapak kekasih di dalam Tuhan, mungkin ini sangat sederhana, tetapi perkataan-perkataannya membuat orang akhirnya sakit dan dendam kepada kita. Ya. Itu akhirnya membuat kedua-duanya sulit untuk ada sukacita. Sulit untuk mendapatkan sukacita. Tetapi kalau perkataan itu membangun, perkataan itu menghidupkan, ada sukacita, damai sejahtera di dalamnya. Karena kita menjalani hidup, hari-hari hidup kita ini tidak gampang, Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan. Dan kalau mengenai perkataan atau lidah ini dia, itu banyak sekali diungkapkan di dalam kitab Amsal. Ya. Siapa suka mengemankannya akan menerima akibatnya, Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan. Lewat perkataan kita. Ya. Jadi berakibat, Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan. Ada konsekuensi yang harus kita terima dari perkataan sia-sia, dari perkataan yang kita katakan yang mungkin menyudutkan orang lain di sekitar kita. Tapi sebaliknya ada perkataan-perkataan yang membangun, yang bisa membawa orang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, jika tepat kita punya kata-kata itu. Sekalipun itu menyakitkan, Ibu Bapak kekasih. Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan, pernah baca bagaimana Nabi Nathan menegur Daud, Raja Daud, dengan perkataan yang begitu pedas sebenarnya kalau didengar oleh telinga. Ya. Karena keterlibatannya yang sudah membunuh suaminya Betseba dan mengambil istrinya yaitu Betseba sendiri. Dengan perkataan yang pedih sebetulnya.
Tapi itu membawa dampak bagi Daud, pertobatan Daud. Ya, Daud kembali. Sungguh-sungguh dia bertobat. Nah itu sebabnya ada perkataan lebih baik teguran yang nyata-nyata itu. Itu perkataan yang membangun sekalipun pedas. Tetapi di dalamnya ada kasih. Ada kasih, termuat kasih di dalam Tuhan. Ya. Daripada kita berkata yang sia-sia, Ibu Bapak. Daripada kita mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati. Ya. Oh, haleluya. Nah, perkataan-perkataan yang membangun ini, itu seharusnya yang ada di dalam kehidupan kita. Bukan sebaliknya. Perkataan yang sia-sia, yang keluar dari mulut kita, suatu hari akan menjadi pertanggungjawaban seperti yang firman Tuhan katakan. Menjadi pertanggungjawaban bagi setiap kita. Ya. Dalam Yakobus yang pasal pertama. Ya. Dikatakan demikian. Yakobus pasal pertama ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Cepat untuk kita orang dengar. Ada orang yang belum tahu maksud perkataan, tujuan daripada apa yang disampaikan oleh lawan cerita kita. Kita udah potong di tengah. Akhirnya, oh salah rupanya. Karena belum sempat kawan itu tadi, atau saudara kita itu, atau hamba Tuhan itu menguraikan kata kalimat untuk menyampaikan sesuatu yang baik. Karena kita udah potong di tengah. Tidak tahu akhirnya maksud daripada apa yang disampaikan. Karena cepat untuk membantahnya. Karena ada banyak orang begitu, apalagi menyangkut sakit hati. Udah cepat untuk membantahnya di tengah. Sehingga yang keluar jadi amarah. Setelah disampaikan dengan jelas, baru tahu. Oh itu rupanya Pak Pendeta. Nah, ini. Alkitab ini udah cukup jelas dan terang untuk menuntun kita kepada kebenaran, jalan yang benar tadi. Ya, udah cukup jelas. Walaupun tidak tertulis semuanya sampai dengan segala apa yang dituntut orangnya itu, ya segala rokok contohnya tidak dituliskan. Kalau mau dituliskan sudah, sedangkan ini aja Alkitab yang sedemikian tebalnya ini aja kita sudah nggak baca semua. Nggak semua orang bisa baca semua. Sampai pada masa tuanya, udah tamat nggak baca Alkitab? Belum Pak, nafas sudah satu-satu. Masih mau kepingin lagi? Nggak ada tertulis itu. Belanja uang rokok, nggak ada. Sedangkan ini aja belum selesai kau baca. Mau minta lagi yang dituliskan semua. Itulah pentingnya kita ada Roh Kudus. Sehingga itu mengontrol bukan saja rokok sampai kepada perkataan yang sia-sia tadi. Ya. Semua. Jadi Alkitab ini luar biasa, jelas. Ya, tinggal kita saja sebagai umat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Adakah kita hidup di dalamnya? Itu yang menjadi masalah persoalannya. Ya. Kita bisa mendengar namun tidak memahami. Tidak mengerti. Hal yang satu aja belum beres mengenai contohnya hamba Tuhan menyampaikan sesuatu yang begitu jelas. Ya.
hidup di manusia baru. Terus lagi misalnya hamba Tuhan itu menyampaikan 2 minggu kemudian hidup manusia baru. Lah, hidup manusia baru. Terus hamba Tuhan ini judulnya. Itu saja belum beres, kok mau di judul yang lain lagi. Maka saya bangga sebab penguraian kata kalimat daripada Alkitab ini luar biasa. Luas dia punya pemahaman, luas dia punya pengertian. Mari kita meninggalkan itu perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak membangun, yang nanti menjadi pertanggungjawaban. Kapan pertanggungjawaban? Di hari akhir. Ya, aturan kita sudah bisa lepas daripada semua perkataan yang sia-sia itu akhirnya masih menyangkut di dalam hati pikiran kita. Saya percaya Ibu Bapak kasih di dalam Tuhan. Walaupun ini tidak tertulis jelas di dalam Alkitab. Tetapi sebenarnya kalau dari pemahaman pengertian kita yang ada di dalam Tuhan. Ketentuan kehidupan, kekudusan hidup saudara dan saya di muka bumi ini dia. Itu menentukan juga seberapa luas kita punya tempat nanti di sorga. Percayalah Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan. Bahwa tempat kita, nama kita yang semakin jelas tertulis di dalam buku kehidupan, itu ditentukan daripada karakter kehidupan saudara dan saya. Mulai daripada perkataan kita, pikiran kita dan perkataan kita ini juga. Ya. Sedangkan pikiran kita yang salah saja kita sudah berzina di dalam hati. Katakanlah menginginkan itu di dalam hati. Luar biasa. Mulai daripada pikiran, perkataan yang keluar, perbuatan. Ditindaklanjuti dengan perbuatan. Jadi menjadi pertanggungjawabkan semua. Itu sebabnya saya mengatakan tadi. Bahwa kehidupan saudara dan saya, Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan. Itu menentukan juga. Besar, lebarnya, luasnya. Ya, kita punya bungalau yang ada di sorga. Ya, tertawa kita kan? Iya, ya memang iya. Bagaimana nama kita terhapus? Ya semakin kita nggak kontrol diri, semakin kita nggak pas di hadapan Tuhan, mulailah nama itu mulai buram, mulai terhapus. Ya, karena kita yang menuliskannya sendiri. Saya percaya. Nah, bagaimana dengan membangunnya? Ya daripada kehidupan kita juga yang membangunnya. Kita nggak bekerja macam tukang-tukang, harus pasang tembok, tehel. Tapi dengan kehidupan kepercayaan Ibu Bapak Saudara dan saya, itu yang menentukan kita yang sedang membangun. Tempat perhentian kita di kekekalan. Ya. Saya sudah berkata tadi, dimulai daripada pemikiran. Kesalahan pikiran saja sudah salah. Perkataan ditindaklanjuti dengan perbuatan. Itu harus ada standarnya itu. Ya. Standar untuk pikiran kita, untuk perkataan kita, apalagi perbuatan. Ya. Jadi kita tidak hidup dengan sembarangan yang di dalam Tuhan ini. Ya. Tidak bisa hidup dengan sesuka-suka. Ada kontrol firman Tuhan dan Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita mau hidup dengan benar? Ya, pergunakan waktu, kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya untuk ada selalu keintiman dengan Tuhan. Ya. Sampai juga perkataan yang sia-sia. Saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ya, itu masuk. Perhatikanlah baik-baik. Saudara-saudara tercinta, setiap orang harus cepat untuk mendengar. Ya. Iya. Nah, kalau itu sudah diingatkan, oh iya. Berarti mulai saat ini saya mulai kontrol ini dia. Memang saya pernah tahu ini kebenaran firman Tuhan. Tetapi selama ini saya belum begitu memahami dan menjalaninya. Sama dengan saya dulu. Minta maaf Ibu Bapak kekasih dulu. Ya. Saya tahu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau terjemahan lama. Tidak sampai ke surga.
Ya, sebenarnya sama aja ini terjemahan baru. Tidak sampai kepada Bapa karena Bapa itu juga ada di sorga. Artinya tidak sampai ke sorga. Ya, juga. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Tapi saya nyebrang juga. Dapat nona-noni yang gagah kelihatannya, ya kata orang Manado, nyebrang ke sana. Padahal tahu, itulah yang tidak mengalami. Ya, kita tahu itu kebenaran firman Tuhan, tetapi kita tidak ada hidup di dalamnya. Sekedar tahu, dan hari-hari ini ada banyak orang yang demikian. Tahu itu firman Tuhan, tetapi melangkah keluar juga. Nah, terima akibatnya nanti. Di mana? Di neraka pastinya. Karena memang firman Tuhan berkata betapa suci dan salehnya saudara dan saya harus hidup. Yang mau ke surga ini. Orang benar aja Petrus, rasul yang dekat dengan Tuhan. Saya selalu berkata ini kepada umat jemaat Tuhan. Ingat baik. Rasul Petrus, rasul yang dikasihi Tuhan, yang mengatakan dia tahu persis. Ya, bahwa orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Ya, kalau kehidupan keagamaanmu hanya hafal, hanya mengerti, hanya memahami itu Alkitab, namun tidak hidup di dalamnya, tidak masuk surga. Karena itu dikatakan oleh Tuhan. Ya, kalau kehidupan keagamaanmu hanya sekedar mengerti, hanya sekedar memahami, baca berulang-ulang, ya, sudah khatam itu Alkitab, tidak bisa masuk surga sementara perbuatan kita nggak ada di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Nah, bahkan perkataan saja sudah menjadi pertanggungjawaban kita. Ya. Perkataan ibu bapak saudara dan saya yang sia-sia, yang tidak mempermuliakan Tuhan, itu menjadi pertanggungjawaban. Ya. Jadi tidak gampang di dalam mengikut Tuhan, tetapi bisa ibu bapak kekasih. Itu sebabnya Tuhan bilang berjuang. Kan Tuhan sendiri yang ngomong dalam Lukas itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Karena ada banyak yang berusaha tetapi sedikit yang mendapatkannya. Artinya kita masih bisa. Ya. Mari Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan. Mulai kita introspeksi diri. Dengan apa yang disampaikan pagi hari ini. Apakah perkataanku lebih banyak memuliakan Tuhan. Atau perkataan sia-sia yang mungkin menyakiti hati sesamaku. Kita lihat punya diri. Dan saya juga itu. Ibu Bapak kekasih. Ya, saya memang minta maaf juga seringkali. Ya, mereka nggak ada di jalur ini dia. Saya ada di sebelah juga. Dituntut kami suami istri. Terkadang suami yang menyampaikan firman Tuhan, istri yang jadi WL-nya. Ya, jadi ya. Tapi saya masih ada juga di sini. Hati saya juga ada di sini. Kemarin ya seharian melayani jemaat juga ya. Terus menghidupi untuk pelayanan kami harus berusaha dengan berkebun, ibu bapak kekasih di dalam Tuhan. Ya, jadi bukan sekedar berkata ya sepanjang hari dalam rapat kemarin ya, terus membawa umat jemaat Tuhan untuk berobat ke rumah sakit dan menempuh jalan 1,5 jam ke tempat sana. Ya, itu pelayanan. Jadi tidak sekedar berkata, ibu bapak kekasih. Gampang kalau berkata-kata untuk bisa mengasihi, tapi kita harus praktek dalam kehidupan ini. Nah, saya sudah mengulangi lagi. Tidak bisa kita hanya berseru-seru Tuhan, Tuhan. Ya. Kan ini golongan hamba Tuhan. Tapi akhirnya ditolak oleh Tuhan. Karena dalam praktik kehidupan sehari-hari rupanya kita nggak tahu persis. Ya. Mereka rupanya orang-orang jahat juga. Tuhan tahu persis, ibu bapak kekasih di dalam Tuhan. Ya, bapak ibu boleh menyembunyikan sesuatu dari pasangan hidup kita, tetapi Tuhan tahu siapa diri kita. Kita boleh menyembunyikan sesuatu daripada anak-anak kita, daripada orang tua kita, tetapi Tuhan tahu siapa persisnya diri kita. Itu sebabnya ada pujian yang mengatakan di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi tidak di hadapan Allah.
Ya. Mulut mungkin berkata, wajah mungkin memancarkan sesuatu yang kelihatannya alim, kelihatannya rohani. Tetapi ingat baik, isi hatimu sampai kepada rambutmu pun Tuhan tahu. Itu firman Tuhan, Ibu Bapak. Kita nggak tahu berapa ratus terkadang di sisi rambut ini jatuh, tetapi rambut di kepala kita itu jatuh, Tuhan tahu. Ya. Tuhan sangat mengerti saudara dan saya. Kemarin kita sangat diberkati mengenai pengampunan itu. Ya. Bahwa kita mengampuni itu harus mengampuni sungguh-sungguh. Jangan lagi ada sangkut. Kalau masih ada sangkut berarti masih ada belum beres di antara dia dan aku atau aku. Ya. Jadi bukan sekedar kita orang dengar itu firman Tuhan. Mari kita orang bertindak untuk praktek. Dan kalau hari ini diingatkan bahwa jangan berkata dengan sia-sia sedapat-dapatnya. Mari kita orang mau praktek. Saya juga masih ada kalanya hidup di sana. Kenapa? Terkadang berkelakar dengan teman-teman. Kelihatannya tertawa-tertawa, tetapi sesungguhnya tidak mempermuliakan Tuhan perkataan-perkataan itu. Kita bisa terbahak-bahak, tetapi Tuhan disakiti oleh perkataan yang terbahak-bahak tadi. Kita mau berubah, Ibu Bapak kekasih di dalam Tuhan. Tadi saya sudah mengingatkan, firman Tuhan sudah disampaikan betapa suci dan salehnya saudara harus hidup di tempat yang kudus. Tanpa kekudusan tidak ada orang bisa melihat Allah. Itu firman Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih. Kita dituntut untuk supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Mulai mengintrospeksi. Dari pagi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Apa yang sudah kupikirkan. Apa yang sudah kuperkatakan. Apa yang sudah kuperbuat. Kalau ada hal-hal yang masih belum beres dari pemikiran, dari perkataan, dari perbuatan. Besoknya mulai dikurangi 1. Dikurangi 2. Akhirnya Tuhanlah yang tahu. Memang Tuhanlah yang menjadi hakimnya, Ibu Bapak kekasih. Jika saudara sudah berusaha, sudah itu maksimal usaha saudara. Bukan berarti harus sama kita semua. Ya, pasti mesti ada perbedaan. Sebab kita sudah sama-sama baca bagaimana Rasul Petrus juga ada perbedaan dengan Rasul Paulus. Ya, Kefas dan juga Paulus. Bagaimana Paulus dengan Barnabas. Tetapi sesungguhnya semua benar di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan kita benar atau tidak. Bukan tetangga, bukan orang lain di luar sana. Tapi Tuhan yang tahu persisnya hati saudara dan saya. Mulai daripada pemikiran, perkataan, perbuatan kita. Harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau berdoa. Bapa kekal di dalam surga, Bapa yang begitu baik, sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu ini terbatas, tetapi diingatkan kepada kami semua, juga kepada hamba-Mu pribadi, bahwa jangan lagi berkata sia-sia karena perkataan yang sia-sia ini menjadi pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Bukan saja perkataan mulai daripada pikiran yang salah saja, ya, yang belum keluar dari mulut bibir ini, yang belum keluar dari tindakan, itu juga sudah menjadi pertanggungjawaban. Tuhan Yesus Kristus Tuhan, mulailah Tuhan, ajari terus kami Tuhan, hamba-Mu terbatas, Engkau yang berbicara di dalam hati kami lebih dalam, lebih jelas lagi. Biar kami boleh mempraktekkan di dalam hidup ini. Tuhan, waktunya sudah sangat singkat. Untuk itu kami terus berjaga-jaga, kami terus bersiap-siap Tuhan. Untuk hari di mana Engkau datang menjemput setiap umat percaya. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.